Sambut indahnya berbuka puasa dengan kukusan sehat dan maca kocok Uncle Kim. Nikmati hidangan kukusan sehat kami dan kesegaran istimewa dari maca kocok Uncle Kim. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tempat berhidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Perti Riau TV yang Allah muliakan, sebelum menjelang berbuka puasa, kami dari Perti Riau TV akan memberikan tausiah Ramadan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Miftah MA. Beliau adalah pengurus PD Perti Riau. Kepada Buya kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Judul kultum kita di hari yang penuh dengan barakah ini adalah takwa tidak hanya sekedar puasa. Kita harus memaklumi bahwa rahasia Ramadan ada dalam takwa. Tanpa buah takwa, Ramadan kita tidak berarti apa-apa. Artinya, kita harus jadikan takwa ini sebagai kendaraan hidup kita yang bisa menghantarkan kita meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan yang paripurna. Refleksi takwa itu sesungguhnya menjiwai setiap langkah kehidupan kita masing-masing, baik saat puasa ataupun setelah puasa berakhir. Maka secara bahasa, menurut kamus Mukhtarus Shihah karya Imam Muhammad ibnu Abu Bakar Ar-Razi, takwa itu lebih dekat kepada kekuatan dan kemampuan seseorang dalam menjaga sesuatu. Penjagaan yang dimaksud itu adalah upaya penjagaan diri kita agar bagaimana selamat dari segala hal-hal yang membuatnya kotor, bisa rugi, sengsara, sedih, hina, celaka, bahkan rendah dan tidak memiliki harapan untuk hidup. Berbeda jauh dengan sosok orang yang telah mampu meraih predikat takwa. Orang yang bertakwa itu akan melejit dengan kekuatan dan kemampuan yang ia miliki yang bersumber dari takwa. Maka Rasulullah SAW merangkum pribadi orang bertakwa itu yang tersirat dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Di awal Rasulullah bersabda, kullu amali bani Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajiz bih wasyamu junnatun ila akhir. Di ujung hadis ini Rasulullah katakan, walis-shaimi farahatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fatrihi wa idza laqiya rabbahu yaumal qiyamah fariha bi shaumihi. As-shaim was-shaimat. Dari hadis ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa orang yang bertakwa akan memiliki ketangguhan dan kekuatan dalam beberapa hal. Apa yang pertama? Quwwatun muraqabah, kekuatan kontrol. Kekuatan ini tersirat dalam ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu li." Puasa itu menjadi hakku. Ungkapan ini sesungguhnya memberikan isyarat bahwa puasa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Ibadah yang kita lakukan itu urusan hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena puasa itu menjadi hakku. Kita tidak boleh melibatkan orang lain dalam ibadah puasa ini. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Kekuatan yang kedua adalah quwwatul muhasabah. Kekuatan evaluasi. Inilah yang menjadi salah satu standar atau tolak ukur keberhasilan puasa seseorang. Dan kekuatan ini tersirat dalam salah satu ungkapan baginda Rasul, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan dengannya. Atau hadis yang sama-sama kita sudah ketahui, imanan wahtisaban, melakukan ibadah puasa itu dengan rasa penuh keimanan dan mengharap pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meraih takwa dalam puasanya itu akan sepenuhnya yakin bahwa Allah lah yang mampu menilai puasanya. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Kekuatan yang ketiga adalah kekuatan rivalitas atau daya saing atau daya juang, kuwatul mujahadah. Ini tercermin dalam diri orang yang betul-betul berpuasa. Tidak hanya sekedar meninggalkan makanan dan minuman, tetapi juga bagaimana dia meninggalkan syahwat atau keinginan-keinginan lainnya yang merupakan ini menjadi perjuangan yang sangat berat yang tidak bisa dianggap ringan dan sepele. As-shaimin was-shaimat. Yang keempat adalah kekuatan preventif atau penjagaan, quwwatul wiqayah. Nah, kekuatan ini as-shaimin was-shaimat terlahir dari ketika seseorang betul-betul melaksanakan perintah dengan sebenar-benarnya. Di mana orang yang berpuasa, semua pintu yang membatalkan puasanya itu akan ditutup. Dan yang paling penting adalah bagaimana menjaga dirinya dari segala penyakit jasmani atau fisik, terlebih penyakit hati atau fisikis, iri, dengki, sum'ah, sombong, ria, stres berat, cemas, dan lain sebagainya. Yang kelima, shaimin was-shaimat, adalah kekuatan harapan dan cita-cita, kuwatul amal war raja. Sesungguhnya berpuasa itu menumbuhkan keyakinan kepada diri pelakunya akan harapan, akan cita-cita yang meyakinkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya akan menjanjikan balasan puasa yang meyakinkan bagi yang mereka berbuat dosa. Akan Allah janjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau benar-benar melaksanakan ibadah puasa di siang hari, di malam hari qiyamul lail, di akhir Ramadan nanti, man qama ramadana, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, dan seterusnya. Ini sesungguhnya menjadi cita-cita dan harapan yang cukup fantastik bagi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin was-shaimat. Yang keenam adalah kekuatan investasi dalam beramal saleh, quwwatul istismar. Pahala amal kebaikan orang yang berpuasa itu merupakan suatu langkah investasi yang luar biasa. As-shaimin was-shaimat. Inilah yang memicu setiap individu muslim untuk bagaimana berlomba-lomba melakukan investasi dunia dan akhirat mereka. Ini pula yang dipesankan hadis Rasulullah SAW, yang dimana perlombaan kalian itu akan Allah lihat di bulan ini. As-shaimin was-shaimat. Yang terakhir adalah kekuatan memenuhi panggilan atau quwwatul istijabah. Sesungguhnya bagi orang yang merenungi akan mengatakan bahwa perintah puasa itu sudah merupakan perintah yang cukup berat. Sebab orang yang sedang berpuasa tidak hanya diperintahkan meninggalkan hal-hal yang biasanya yang dilakukan atau yang diharamkan saja, namun juga hal-hal yang mubah, yang boleh, seperti makan dan minum. Walaupun demikian, as-shaimin was-shaimat, orang yang beriman tetap menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang direfleksikan oleh pribadi-pribadi orang yang bertakwa. Daya tangkap mereka, daya sambut mereka terhadap perintah Allah sangat kuat, dan itu akan diabadikan pula setelah Ramadan berakhir.
Inilah di antara refleksi tulus orang yang meraih predikat takwa, yang dengan takwanya seseorang mampu menjelajah semua amal kebaikan dengan penuh semangat. Orang yang bertakwa tidak akan pernah merasa lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tidak akan pernah berhenti melakukan evaluasi dalam perjalanan hidupnya, dan orang yang bertakwa akan selalu memiliki daya juang, daya saing yang kuat, yang selalu prima. Orang yang bertakwa as-shaimin as-shaimat selalu menjaga dirinya dari segala penyakit yang bisa merugikan dirinya sendiri. Orang yang bertakwa tidak pernah habis harapan dan cita-citanya. Orang yang bertakwa as-shaimin as-shaimat akan selalu berusaha menanam kebaikan kapanpun, dimanapun. Dan orang yang bertakwa tidak akan cepat, akan segera menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Ramadan tahun ini Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Abdul Nasir mengucapkan selamat berbuka puasa pada Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semua doa dan pinta kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah tahun 2026. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mengampunkan segala silap salah dan dosa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sarpi Hutauruk MM, Wali Kota Sibolga 2010-2016, 2016-2021, Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Pusat, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dengan ini menyampaikan selamat berbuka puasa bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga dengan ibadah puasa ini kita mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Munziri Tami mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini penuh dengan berkah dan rahmah dan diterima oleh Allah Taala. Tempat